warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa ma arsalnaka ala rahmatan lil alamin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Majlis jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan suatu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan petunjuknya kepada manusia di permukaan bumi Allah ini. Dengan petunjuk itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Majlis yang dirahmati Allah dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudaraku berada, dan pemirsa Selat TV dimanapun saudaraku berada. Dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, mari kita merenung, mari kita menghayati ayat yang kami bacakan tadi yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 9. Barangkali dapat menjadi perhatian kita semua, kepala-kepala keluarga, semua masyarakat kita dimanapun saudara kita berada. Yang menyangkut dengan ayat ini, hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan dari belakang mereka keturunan yang lemah, dan mereka khawatir atas mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah mereka mengatakan perkataan yang benar. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang pendek ini yang menjadi perhatian bagi kita. Bersyukur alhamdulillah kalau kita sudah menyiapkan generasi kita, menyiapkan putra-putri kita untuk menyelamatkan. Khafu alaihim, mereka khawatir atas mereka terhadap anak-anak mereka yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya. Itu 3. Yang pertama, lemah akidahnya. Apakah kita sudah mempersiapkan anak-anak kita ini memiliki akidah yang tangguh untuk menghadapi problema hidup yang sekarang ini sudah mengglobal? Apakah kita sudah mempersiapkan pendidikannya kepada pendidikan yang betul-betul dapat nantinya menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah? Inilah yang menjadi perhatian kita majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatiran ini pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Bapak Bupati Aceh Tengah sudah memprogramkan. Ternyata apabila kita jauh dengan Al-Quran, maka dapat dipastikan anak-anak kita ini tidak memiliki iman, tidak memiliki ketangguhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemerintah sudah mencanangkan kampung Qurani. Oleh karena itu mari kita sahuti semuanya itu untuk menghadapi generasi kita yang akan datang. Khafu alaihim, maka kita khawatir atas mereka.
Jangan kita selalu memikirkan bagaimana ekonominya yang utama, tapi akidahnya itu yang paling penting dan utama. Nabi Yakub misalnya kita melihat dia menyiapkan dinasinya, ma ta'buduna min ba'di. Sana kahai semahku apabila aku gerarane. Adakah kita seperti itu khawatir terhadap anak-anak kita masing-masing? Apabila kita tidak ada, apakah anak kita itu dapat dipastikan selamat dia di dalam melaksanakan syariat Islam? Yang penting salatnya, sudahkah terjamin anak-anak kita itu? Ini yang kita khawatirkan majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mata kuluna min ba'di, sana kahai panganko kegedarannya aku. Maka berlomba-lombalah manusia ini mencari kehidupan dunia karena khawatir nanti anaknya itu melarat kehidupannya di kemudian hari setelah kita tidak ada. Padahal pondasi yang utama yang harus ditanamkan kepada anak kita majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang iman. Tentang hablum minallah secara totalitasnya. Itulah yang harus kita siapkan dengan baik. Maka banyak gagal orang tua untuk mendidik anaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, disebabkan karena kepala-kepala keluarga itu tidak mampu menjadi contoh teladan di dalam keluarganya. Tidak mampu menjadi uswatun hasanah di dalam keluarganya. Tidak mampu menampilkan aktivitas sehari-harinya sesuai dengan koridor dalam agama Islam. Bahkan kadang-kadang orang tuanya terlambat bangun untuk salat. Dan salatnya sering di luar waktu. Ini contoh teladan yang harus kita tampilkan di dalam keluarga kita. Bagaimana kita mengajak anak kita untuk salat tepat pada waktunya. Sedangkan kita pun tidak bisa menjaga ketentuan dan aturan yang telah disiapkan itu. Bagaimana bisa kita memberikan bimbingan dan arahan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, kalau kita tidak mampu memberi uswatun hasanah dalam kehidupan keluarga kita. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mengeluh, banyak orang yang berkeluh kesah, berdiskusi, berdialog, bagaimana anak saya begini. Ternyata konsepnya harus kita mampu menjadi teladan di dalam keluarga kita. Yang kedua, lemah ekonomi seperti tadi. Setelah kita kuatkan pondasinya, ekonominya pun perlu untuk menjaga keseimbangan hidupnya di dunia dan akhirat. Tapi jangan melulu kita memfokuskan diri kita kepada dunia. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang sudah mengglobal ini barangkali banyak tantangan yang harus kita hadapi di dalam kita mendidik keluarga dan anak-anak kita dimanapun kita berada. Banyak tantangan. Karena tantangan itu baik di hadapan kita maupun di belakang kita majelis yang dirahmati Allah. Untuk ini mari pasang strategi. Kalau kita tidak mampu mendidik dan membina anak kita, mari kita hadirkan guru-guru pengajian sebagai dasar anak ini mengetahui dan memperhatikan bagaimana dia mencintai Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi kita semuanya. Tidak ada lain petunjuk selain pada Al-Quran. Dengan Al-Quran itu semuanya bisa tuntas. Al-Quran itu juga menjadi sifat obat, menjadi wak bagi kita apabila kita menjadikannya sebagai obat dan yakin dengan hakul yakinnya. Kalau tidak, maka Al-Quran itu di rumah kita hanya sebagai hiasan-hiasan saja. Ditaruh di lemari tapi tidak kita baca. Karena kita kurang memahami betapa penting mendekatkan diri kita kepada Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia ini. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun
mengambil petunjuk itu untuk menjadikan petunjuk di dalam kehidupannya. Kenapa kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meninggalkan petunjuk itu, dan bahkan itu barangkali satu hari tidak pernah berapa ayat pun kita baca. Oleh kerana itu mari buat kelompok-kelompok. Kalau ada di Jakarta itu satu kelompok one day one juz. Mari kita biasakan. Dan di Takengon ini sudah banyak juga ikut di kelompok itu. Jadi itu membiasakan kita, karena kebiasaan ini memang harus dilatih. Seperti kita melaksanakan Rabu Berkah. Pertama banyak orang yang mengkritik apa ini apa itu. Akan tetapi sekarang tanpa di WA pun, tanpa diundang pun, mereka datang. Ini alhamdulillah satu gebrakan yang sangat besar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita sebagai hablum minan nas kita, majlis yang dirahmati Allah. Oleh kerana itu pasang niat kita betul-betul untuk mendidik keluarga kita supaya jangan keluar zuriatan di'afan itu kena kepada kita. Mari kita terus menimbulkan rasa khafu alaihim di dalam diri kita ini, rasa khawatir, terus rasa khawatir terhadap anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan dengan khawatir itu kita makin menambah kewaspadaan kita untuk membina dan membentuk anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita renungkan ayat ini untuk menjadi pedoman kita. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.